Salam jumpa kembali. Terima kasih masih setia bersama channel ini. Buat yang baru bergabung, mohon untuk memberikan tanda subscribe agar channel ini tetap berkembang, tetap mewartakan kabar baik. Buat Anda yang membenci Bunda Maria, Anda ingin tahu isi pesan itu, semoga Anda segera bertobat. Baik, saudara-saudara terkasih, jangan lupa like, subscribe, share video ini agar makin banyak orang mengenal Bunda Maria. Pada penampakan Bunda Maria di Fatima adalah sebuah kota kecil sebelah utara kota Lisbon, Portugal. Pada 13 Mei 1917, Bunda Maria menampakkan diri kepada 3 orang gembala, yaitu Lucia dos Santos berumur 10 tahun, sepupunya bernama Francisco Marto berumur 9 tahun, dan Jacinta Marto berumur 7 tahun. Penampakan Bunda Maria didahului 3 penampakan malaikat setahun sebelumnya yang mempersiapkan ketiga anak ini untuk penampakan Bunda Maria. Malaikat mengajarkan kepada ketiga anak ini 2 doa yang harus didoakan dengan hormat yang besar. Pada penampakan malaikat yang kedua, yaitu malaikat memegang sebuah piala. Ke dalam piala ini meneteslah darah dan sebuah hosti yang tergantung di atasnya. Malaikat memberi ketiga anak ini hosti sebagai komuni pertama mereka dari piala itu. Anak-anak tidak menceritakan penampakan ini kepada orang lain. Mereka melewatkan waktu yang lama dalam doa dan keheningan. Tepat 13 Mei 1917, Pesta Bunda Maria dan Sakramen Maha Kudus, ketiga anak ini sedang mengembalakan ternak di Cova da Iria, sebuah padang alam yang amat luas, kira-kira 1 mil dari desa mereka. Tiba-tiba mereka melihat sebuah kilatan cahaya, dan setelah kilatan yang kedua muncul seorang wanita yang amat cantik, berpakaian putih berkilau. Wanita yang bersinar bagaikan matahari itu berdiri di atas sebuah pohon kecil dan menyapa anak-anak. Janganlah takut, aku tidak akan menyusahkan kalian. Aku datang dari surga. Allah mengutus aku kepada kalian. Bersediakah kalian membawa setiap korban dan derita yang akan dikirim Allah kepada kalian? Sebagai sili atas banyak dosa, sebab besarlah penghinaan terhadap Yang Maha Kuasa, bagi pertobatan orang berdosa dan bagi pemulihan atas hujatan serta segala penghinaan lain yang dilontarkan kepada hati Maria tak bernoda. Iya, kami mau. Jawab Lucia mewakili ketiganya. Dalam setiap penampakan, hanya Lucia saja yang berbicara kepada Bunda Maria. Jacinta hanya melihat dan mendengar, tetapi tidak bisa bicara. Sedangkan Francisco hanya dapat melihat saja, namun tidak mendengar. Dan pesan-pesan Bunda Maria kepada 3 anak kecil ini, mari kita dengarkan pesan-pesannya. Namun perlu diingat,
banyak pesan-pesan yang masih dirahasiakan oleh pihak Vatikan. Tidak seluruh pesan-pesan ini disampaikan untuk diketahui oleh umum. Mari kita saksikan ringkasan pesan dari Bunda Maria sebagai berikut. Bunda Maria meminta kepada 3 anak ini untuk datang setiap tanggal 13 berturut-turut selama 6 bulan. Dan berdoa rosario setiap hari. 13 Juni 1917, ketiga anak itu pergi ke Kofah. Pada kesempatan itu, Bunda Maria mengatakan bahwa ia akan segera membawa Jacinta dan Francesco ke surga. Sedangkan Lucia diminta tetap tinggal untuk memulai devosi kepada hati Maria yang tak bernoda. Ketika mengucapkan kata-kata ini, muncullah dari kedua tangan Maria sebuah cahaya. Di telapak tangan kanannya nampak sebuah hati yang dilingkari duri. Itulah lambang hati Maria yang tak bernoda, yang dihina oleh dosa manusia. Dan Maria mengatakan, Yesus ingin agar dunia memberikan penghormatan kepada hatiku yang tak bernoda. Siapa yang mempraktekannya, kujanjikan keselamatan. Jiwa-jiwa ini lebih disukai Tuhan, dan sebagai bunga-bunga akan kubawa ke hadapan tahtanya. Janganlah padam keberanianmu, aku tidak akan membiarkan kalian. Hatiku yang tak bernoda ini akan menjadi perlindungan dalam perjalananmu menuju Tuhan. 13 Juli 1917. Berkurbanlah untuk orang berdosa, tetapi teristimewa bila kalian membawa suatu persembahan, ucapkanlah seringkali doa ini. Ingat saudara-saudara, bila Anda memberikan suatu persembahan, ucapkanlah doa ini. Ya Yesus, aku mempersembahkan karena cintaku kepadamu dan bagi pertobatan orang-orang berdosa, serta bagi pemulihan atas segala penghinaan yang diderita hati Maria tak bernoda. Kemudian Bunda Maria memperlihatkan neraka yang sangat mengerikan. Begitu ngeri sampai anak-anak itu gemetar ketakutan. Bila kelak pada suatu malam kalian melihat suatu terang yang tak dikenal, ketahuilah bahwa itu adalah tanda dari Tuhan untuk menghukum dunia. Karena banyaklah kejahatan yang telah kalian lakukan. Akan terjadi peperangan, kelaparan, penganiayaan terhadap gereja dan Bapak Suci. Untuk menghindari hal itu, aku mohon, persembahkanlah negara Rusia kepada hatiku yang tak bernoda, serta komuni pemulihan pada Sabtu pertama setiap bulan. Saudara-saudara, ini terbukti. Negara Rusia adalah negara komunis. Sekarang telah menjadi negara
mayoritas Katolik. Ini bukti nyata pesan Bunda Maria pada tahun 1917. Saudara-saudara, bila kalian berdoa rosario, ucapkanlah pada tiap akhir peristiwa, ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan pertolonganmu. Berikutnya, 13 Agustus 1917, anak-anak ini tidak bisa ke Kofa karena mereka semua digiring ke pengadilan oleh penguasa daerah setempat. Mereka diancam akan dimasukkan ke dalam minyak panas. Anak-anak dijebloskan ke dalam penjara selama 2 hari. Pada tanggal 19 Agustus, Bunda Maria menampakkan diri pada anak-anak ini sedang mengembalakan ternak mereka di Fallinghorst. Berdoalah, bertobatlah, dan bawalah banyak korban bagi orang berdosa. Sebab betapa banyak yang masuk api neraka karena tidak ada yang berdoa dan berkorban bagi mereka. Ingat itu saudara-saudara, penting berdoa untuk orang lain. Berikutnya, pesan pada 13 September 1917. Bunda Maria mendesak lagi tentang betapa pentingnya doa dan kurban. Ia juga berjanji akan datang bersama Santo Yusuf dan kanak-kanak Yesus pada bulan Oktober nanti. Dalam bulan Oktober, aku akan membuat suatu tanda heran agar semua orang percaya. 13 Oktober 1917, bersama anak-anak sekitar 70.000 orang datang ke Kofa untuk menyaksikan mujizat yang dijanjikan Bunda Maria. Pagi itu, hujan deras turun seperti dicurahkan dari langit. Ladang-ladang tergenang air dan semua orang basah kuyup. Menjelang siang, Lucia berteriak agar orang banyak menutup payung-payung mereka karena Bunda Maria akan datang. Lucia mengulangi pertanyaannya kepada penampakan terakhir ini. Siapakah engkau dan apakah yang kau kehendaki daripadaku? Bunda Maria menjawab bahwa dialah Ratu Rosario dan ia ingin agar di tempat tersebut didirikan sebuah kapel untuk menghormatinya. Dan ia berpesan lagi untuk ke-6 kalinya bahwa orang harus mulai berdoa rosario setiap hari. Pesan ini disampaikan Bunda Maria sebanyak 6 kali bahwa kita harus berdoa rosario setiap hari. Kemudian dengan wajah yang amat sedih, Bunda Maria berbicara dengan suara yang mengibah. Mereka tidak boleh lagi menghina Tuhan yang sudah begitu banyak kali dihinakan. Bunda Maria kemudian pergi ke pohon. Sebagai tanda penampakan terakhir, awan hitam yang tadinya bagaikan gorden hitam menyingkir ke samping, memberi jalan matahari dan bersinar. Kemudian matahari mulai berputar, gemerlapan berwarna-warni, berhenti sejenak, dan mulai berputar-putar menuju bumi. Orang banyak jatuh berlutut dan memohon ampun. Sementara fenomena matahari terjadi ketika anak melihat suatu tabloh keluarga kudus di langit. Di sebelah kanan tampak Ratu Rosario
Di sebelah kirinya, Santo Yosef menggandeng tangan kanak-kanak Yesus dan membuat tanda salib 3 kali bagi umatnya. Menyusul visium yang hanya tampak oleh Lucia seorang diri, Bunda berduka cita bersama Tuhan berdiri di sampingnya, dan Bunda Maria dari Gunung Karmel dengan kanak-kanak Yesus di pangkuannya. Matahari meluncur seolah-olah akan menimpa orang banyak. Tiba-tiba ia berhenti dan naik kembali lagi ke tempatnya semula di langit. 70.000 orang yang berkerumun di Kofa itu menyadari bahwa pakaian mereka yang tadinya basah kuyup oleh hujan tiba-tiba menjadi kering. Demikian pula tanah yang tadinya becek berlumpur akibat hujan tiba-tiba menjadi kering. Mujizat matahari selama 15 menit itu disaksikan bukan hanya oleh orang-orang Kofa Dairia, tetapi juga oleh banyak orang di sekitar wilayah itu sampai sejauh 30 mil. Demikian pesan Bunda Maria, dan bukti nyata apa yang dikatakan Bunda Maria. Anda bisa saksikan negara Soviet, negara komunis yang saat ini telah menjadi negara mayoritas Katolik. Bukti nyata. Apa Anda masih mau menghina Bunda Maria? Saudara-saudara, demikian penjelasan singkat tentang penampakan Bunda Maria, Bunda Ratu Rosario. Jangan lupa share video ini biar banyak orang bertobat. Ingat, berdoalah Rosario setiap hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.